Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. STN Pasundan kembali menunjukkan keperkasaannya setelah mengalahkan Bin Samator 3-1. Kemenangan ini membawa STN Pasundan masuk ke Final Four Putra Voli Divisi Utama 2022. Kemenangan penting ini semakin mengukuhkan keperkasaan STIN Pasundan di Gorki Mageti, Magetan, Jawa Timur dalam Voli Divisi Utama 2022. Keperkasaan STIN Pasundan atas Bin Samator mulai sejak set pertama dengan skor 25-21 dan berlanjut hingga set kedua dengan skor 25-21. Bin Samator sempat bangkit pada set ketiga dengan kemenangan. Namun pada set ketiga, STIN Pasundan mengunci slot final dengan kemenangan 25-22. Menurut pelatih kepala STIN Pasundan, Boy, kemenangan ini karena keberanian pergantian pemain dan permainan tim yang bisa berkembang. Dengan hari ini kita bisa memenangkan pertandingan pada kesempatan ini sehingga anak-anak bisa berkembang dan pergantian juga sudah mulai berani di antara para pelatih itu menggantikan walaupun ada kesalahan biasa itu. Nah dengan demikian pada pertandingan-pertandingan berikutnya kesalahan-kesalahan itu tidak terjadi lagi. Pada laga berikutnya STIN Pasundan akan bertemu dengan Indomaret. STIN Pasundan akan mempersiapkan strategi yang lebih matang. Dari Magetan, Jawa Timur, Aspi Manar melaporkan. Bawa 5.000 bahan peledak, 2 nelayan ditangkap Satgas G20 di Pelabuhan Jangkar Situbondo. Mereka mengelabui petugas dengan menyembunyikan bahan peledak di dalam kardus. Apa itu? Kamu jemput ya? Siapa namanya? Satuan Tugas Pengamanan G20 Direktorat Polisi Perairan Udara Polda Jatim menangkap 2 orang nelayan di area Pelabuhan Jangkar Situbondo, Jawa Timur. Mereka ditangkap karena membawa ribuan bahan peledak atau detonator. Keduanya berasal dari Pulau Raas Madura dengan tujuan Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Saat penggeledahan, mereka sempat mengelabui petugas dengan menyembunyikan 5.000 bahan baku bom ikan di kotak kardus. Pelaku mengaku bahan baku tersebut akan dirakit menjadi bom ikan. Untuk kepentingan penyidik, selanjutnya pelaku dibawa ke markas kepolisian Direktorat Air dan Udara Polda Jatim. Dan mengangkut yang diduga itu merupakan bahan peledak ataupun bom ikan ya, karena yang bersangkutan sebagai nelayan. Yang bersangkutan ditangkap pada saat akan merapat ke Pelabuhan Jangkar Situbondo. Dan setelah itu kami berkoordinasi juga dengan tim Jihandak dari Satbrimopda Polda Jatim untuk melakukan upaya pengamanan dan penanganan. Pengamanan di laut dan di darat Kabupaten Situbondo terus diperketat. Hal ini dalam menjelang pertemuan kepala negara G20 yang rencananya akan berlangsung 15 dan 16 November 2022 di Pulau Bali. Korlantas Polri memastikan personil dan kendaraan listrik siap dioperasikan menjelang perhelatan puncak acara presidensi KTT G20 di Bali. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan menyatakan seluruh kendaraan saat pengamanan perhelatan KTT G20 di Bali sudah siap dioperasikan, serta seluruh personil yang ditugaskan juga sudah siap dalam menjalankan tugas. Antisipasi juga telah disiapkan jika kendaraan listrik bermasalah dengan menyiapkan kendaraan cadangan di sejumlah tempat, serta telah terdapat 10 fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di Bali, termasuk 1 SPKLU untuk kendaraan roda 2. Secara keseluruhan untuk kendaraan yang akan mendukung kegiatan pengamanan maupun pengawalan KTT G20 di Bali ini sudah secara keseluruhan sudah siap ya. Personil juga sudah siap, sudah dilatihkan. Bahkan sejak kemarin 2 hari yang lalu kita terus melakukan pelatihan baik itu rangkaian maupun pengamanan di titik-titik tertentu. Semuanya untuk anggota yang patroli maupun yang penjagaan dan pengaturan itu sudah menggunakan kendaraan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memastikan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak akan menghadiri KTT G20 di Bali. Putin akan hadir dalam salah satu pertemuan di KTT G20 secara virtual.
Rusia tidak datang, tapi diwakili oleh petingginya. Tapi saya pikir Presiden sudah menyampaikan, beliau sudah bertelepon juga kepada Presiden Putin ya, sebagai ketua G20. Presiden tentu ingin mengakomodasi semua. Beliau berkomunikasi dengan semua leaders dan saya kira itu yang terjadi dan mungkin itu yang terbaik buat kita. Pemirsa, sehari sebelum KTT ASEAN, Presiden Joko Widodo bersama pemimpin negara ASEAN mengunjungi Raja Kamboja Norodom Sihamoni. Sementara itu, di Bali, delegasi ASEAN melakukan workshop untuk melestarikan kearifan lokal. Para pemimpin Asia Tenggara termasuk Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kehormatan ke Raja Kamboja Norodom Sihamoni pada hari Kamis. Acara ini berlangsung sehari sebelum KTT ASEAN di ibu kota Phnom Penh. Raja Sihamoni menyambut para kepala negara dan berharap niat baik dan ketulusan akan meningkatkan kepercayaan dan pengertian sesama negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN dihadapkan pada tantangan untuk mengurangi kekerasan yang meningkat di Myanmar. Sementara itu, pemerintah Myanmar yang dipimpin militer tidak menunjukkan tanda-tanda mematuhi rencana perdamaian ASEAN. Rangkaian KTT ASEAN dimulai pada hari Jumat dan akan diperluas untuk memasuki mitra kunci lainnya dari kelompok Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan bergabung pada hari Sabtu bersama dengan para pemimpin dunia lainnya. Isu-isu utama dalam agenda akan mencakup krisis di Myanmar, perang di Ukraina, sengketa yang sedang berlangsung di Laut Cina Selatan, pemulihan pandemi, perdagangan regional, dan perubahan iklim. Sementara itu, di Indonesia, Kemendikbudristek mengundang delegasi ASEAN ke Bali pada 7 hingga 11 November 2022. Di sini, delegasi ASEAN belajar kearifan lokal bangsa Indonesia dalam memproduksi kain tenun dengan bahan-bahan yang alami. Menurut Sekretaris Direktorat Kemendikbudristek, Firda Arda, kegiatan Natural Dyes of ASEAN Workshop dirasakan sangat penting, salah satunya untuk melestarikan kebudayaan untuk hidup yang berkelanjutan. Kegiatan ini juga bertujuan memupuk kreativitas dan menjaga lingkungan agar tetap lestari, terutama di bidang fashion yang ramah lingkungan. Kembali ke tanah air, pemirsa, setelah 1 jam diguyur hujan lebat, sejumlah ruas jalan protokol di kota Bojonegoro, Jawa Timur terendam banjir. Kondisi ini juga diperparah kurang maksimalnya sistem drainase. Ini kenapa nggak bisa jalan? Kamis malam, Jalan Panglima Sudirman Kota Bojonegoro, Jawa Timur terendam banjir setinggi 50 cm hingga membuat arus lalu lintas lumpuh. Bahkan sejumlah kendaraan terjebak di tengah genangan air. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan lain di kota ini. Banyak di antara pengendara yang nekat melintasi trotoar untuk menghindari genangan air. Bahkan sejumlah pengendara yang nekat menerobos harus rela kendaraan yang mogok akibat kemasukan air. Banjir muncul akibat hujan lebat selama 1 jam pada Kamis petang, serta diperparah dengan buruknya sistem drainase. Padahal gorong-gorong di ruas jalan yang terendam baru saja diperbaiki oleh Pemkab setempat dengan menelan anggaran puluhan miliar rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pengendara motor terjatuh dan nyaris terseret arus banjir lahar hujan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengendara sepeda motor terjatuh dan nyaris terseret arus banjir lahar hujan Gunung Semeru saat nekat seberangi jalur darurat di Lumajang, Jawa Timur. Tak hanya satu pengendara motor, derasnya banjir lahar hujan ini membuat beberapa pengendara lain juga terjatuh, bahkan sepeda motor rusak akibat terseret arus. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, lantaran sejumlah relawan yang berjaga di jalur darurat sigap menolong pengendara yang terjebak arus banjir. Para pengendara motor ini terpaksa harus melintasi jalur darurat lantaran jalur utama penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang amblas beberapa hari lalu. Ini ada susulan dari atas dan debit semakin naik ini. Tidak ada mas, karena jalur yang di Jembatan Perak kan juga putus longsor itu mas. Ini dampaknya apa ini? Dampaknya penyeberangan terputus mas.
Warga dihimbau tidak beraktivitas di radius 17 km dari puncak Gunung Semeru dan di sepanjang jalur lahar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pasca muntahan awan panas guguran Rabu sore, aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih tinggi. Masyarakat diminta waspada mengingat aktivitas Gunung Semeru yang masih fluktuatif. Dari pantauan kamera CCTV, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang di Bukit Padat Pronojiwo, Jawa Timur, Gunung Semeru terlihat beberapa kali memuntahkan lava pijar. Berdasarkan laporan periodik Pos Pengamatan Gunung Api Semeru dalam 6 jam terakhir, Gunung Semeru alami 20 kali letusan dengan amplitudo maksimal 17–22 mm. Selain itu, gempa vulkanik dan gempa tektonik juga terekam seismograf Pos PGA Semeru. Cuaca ekstrim beberapa hari terakhir pun berpotensi menyebabkan bahaya awan panas, guguran, dan banjir lahar dingin. Jadi kita menghimbau, himbauan yang selalu kita sampaikan bahwa sepanjang 13 km tidak boleh ada aktivitas. Kemudian di luar itu sepanjang kanan kiri sempadan sungai 500 meter juga tidak boleh ada aktivitas. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih bertahan ada di level 3 atau siaga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota Gambir, Jakarta Pusat, Kamis siang. Masa menuntut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar menaikkan UMP 2023. Ratusan buruh dari berbagai serikat berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Buruh mendesak PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk menaikkan upah minimum Provinsi DKI tahun 2023 sebesar 13%. Kita harapkan dengan aksi hari ini, maka Bapak Heru Budi selaku Ketua Gubernur DKI Jakarta bisa juga mendengar aspirasi kami, bisa juga melakukan kebijakan-kebijakan yang pro kepada pekerja dan buruh di DKI Jakarta. Selain kenaikan UMP tahun 2023, buruh juga meminta Heru Budi selalu berpihak kepada rakyat kecil dengan melarang perusahaan melakukan PHK massal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Angka penyebaran COVID-19 di ibu kota kembali meningkat. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menggeber vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk masyarakat Jakarta. Selain mengejar target vaksinasi, Heru juga akan membatasi izin keramaian seperti konser musik. Angka penyebaran COVID-19 di Jakarta kembali meningkat. Secara nasional, sejumlah kasus COVID-19 hingga 10 November kemarin mencapai 6.294 orang. Dan DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar yakni sebanyak 2.396 pasien. Mencegah angka yang semakin naik, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan kembali menggencarkan vaksinasi dosis ketiga atau booster guna mempercepat target pencapaian. Hal ini diungkapkan Heru usai memimpin upacara Hari Pahlawan 10 November di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Ya harus dipercepat booster dan Bu Kadis menjamin vaksin ada dan Kementerian Kesehatan juga membackup. Mudah-mudahan bisa menurun lah. Kan kemarin saya minta kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk mengurangi perizinan, misalnya ruangannya cukup untuk 100, itu jangan 100, tapi kurangi menjadi 60. Sementara, data dari laman covid19.go.id sejak Maret 2020 hingga 9 November 2022, total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 5.030.002 kasus dan 145.828 pasien meninggal dunia. Masyarakat diimbau untuk kembali meningkatkan kewaspadaan dengan berperilaku hidup sehat dan menghindari keramaian.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup iNews pagi hari ini pemirsa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Breman Atenaya undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.